Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selin. Saya adalah salah satu pengamat di mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi tadi kan di kelas tidak sampai habis gitu ya membahas slide-nya. Makanya saya coba akan buat video-video pendek gitu ya untuk membahas dari halaman-halaman slide yang tadi belum sempat tercover di dalam kelas sinkronus. Nah, ini adalah terkait ilustrasi variabel dan lokasi memori. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya di kelas, hanya ini adalah versi mungkin yang lebih rapihnya gitu ya. Jadi akan saya coba terangkan lebih detail. Oke. Jadi misalnya kita punya kode program yang di sebelah kiri ya. Itu adalah kode program yang kita tulis dalam notasi algoritma ya, pseudocode. Jadi ada kamus dan algoritma gitu ya. Nah, di situ kita lihat pertama kali yang dilakukan oleh komputer adalah membaca yang paling atas, berarti kamusnya dulu gitu ya. Jadi misal dalam kasus yang ini Oke, itu ada tanda panah hijau, itu artinya komputer sedang baca di situ, ya. Jadi pertama kali kalau kalian lihat di situ ada suhu titik 2 real, artinya saya pesan tempat di dalam memori, gitu ya, satu tempat yang tipenya bilangan real, bilangan berkoma, kemudian diberi nama suhu, gitu. Jadi memori, bagian memori itu kita beri nama suhu. Beri alias. Jadi kira-kira kotaknya seperti ini. Jadi dia punya nama yang kita beri yaitu suhu. Kemudian dia punya nilai yang belum kita belum simpan apa-apa kan ya nilainya. Kemudian dia punya alamat sebenarnya gitu. Jadi kalau tadi di kelas saya menunjukkan bahwa sebenarnya kan di dalam komputer tuh kira-kira kalau kita visualisasikan dia sebenarnya sudah ada alamat-alamat yang siap untuk kita pesan gitu ya kalau dia memang kosong. Nah, kalau di sini nih misalnya contohnya nih ya, ini makanya saya bilang tadi tidak manusiawi, alamatnya ini dalam heksadesimal di sini ditulisnya. Ini kan tidak enak ya. Maksudnya ya tidak perlulah untuk kita hafal gitu ya. Jadi ini ada 0x, 0f, misalnya di mana ya? Misalnya di sini nih, kotak ini misalnya ini 0x, 0f, tadi berapa ya? Oh, 84. Misalnya lokasinya di sini. Nah, ketika tadi kita bilang suhu terus apa tadi float, maka komputer akan mencarikan secara random lah ya. Kemudian di sini aja nih gitu ya, ini kosong tersedia. Maka ini kita kasih nama suhu. Jadi kayak alias gitu ya, supaya kita mudah ketika menuliskan algoritma nanti. Oke. Nah, kemudian yang kedua, sementara value-nya kosong ya, ini dalamnya ceritanya masih kosong. Walaupun sebenarnya bisa aja itu ada isinya, tapi itu isinya sampah gitu ya, garbage yang kita tidak perlu perhatikan. Nah, selanjutnya itu ada ke bawah kan ya, ke baris keduanya, umur integer gitu. Artinya saya bikin satu variabel lagi, namanya kita pesan gitu ya, satu tempat di memori, kita beri nama umur, tipenya integer. Nah, ini gambarnya seperti ini gitu. Jadi misalnya sekarang 0x, 05, CF, misalnya di mana? Misalnya di sini lah ya. 0x 05 CF gitu. Jadi nama ininya ya, nama satu kotak itu tuh alamatnya di situ. Nah, kemudian kita beri nama tadi apa umur ya. Jadi ini kita beri alias lah ya, ini umur. Gitu. Ini bukan di dalam kotaknya lah ya. Jadi takutnya salah. Ini misalnya di sini ya 0x 05 CF gitu ya. Nah, kita kasih nama umur ya kotak ini. Bisa. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya dua tempat di memori yang sudah kita pesan. Yang pertama float, yang kedua adalah tadi integer gitu ya. Ini umurnya, ada ini bilangan real. Oke, integer. Nah, itu baru baris kedua. Nah, sekarang kita akan ke baris ketiga. Berarti kita sudah masuk ke algoritmanya. Nah, di situ ada yang namanya assignment. Tadi kan kita sudah belajar ada yang namanya instruksi primitif, yaitu assignment. Assignment itu adalah kita memerintahkan kepada komputer untuk memasukkan atau mengcopy nilai yang ada di sebelah kanan, dimasukkan ke dalam variabel yang ada di sebelah kiri. Ya. Nah, kalau dalam kasus ini artinya saya akan meminta ke komputer untuk memasukkan bilangan 36,3 ke dalam
variabel suhu. Gitu. Nah, suhunya kan yang ini ya. Berarti nanti harusnya angka 36,3-nya itu akan masuk ke suhu. Gitu. Ini. Ya. Atau kalau saya pakai yang ini, berarti kalau suhunya itu saya masukkan 36,3, maka ini isinya 36,3. Gitu. Jadi ada nilainya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah angka 10, nilai 10 kita masukkan ke dalam variabel umur. Jadi kira-kira kebayang kan ya 10-nya akan masuk ke sini nanti. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Saya bersihkan dulu supaya tidak pusing. Oke, gitu aja ya. Nah, 10. Nah, kemudian kalau misalnya saya gambarkan di sini gitu ya, umurnya ini saya akan mengcopy umur ke dalam variabel 10 ke dalam variabel umur, maka 10-nya ada di sini gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ini akan mencetak sesuatu gitu. Jadi saya ingin menampilkan dia di konsol gitu ya. Kalau kalian tadi sudah sempat ya di kelas kan ada konsol ya. Jadi konsolnya misalnya sekarang saya ini monitor lah ya, monitor komputer itu akan muncul saya mau mencetak variabel suhu dan isi variabel umur. Maka kalau ini adalah outputnya gitu ya, piranti output monitor gitu ya, maka suhunya adalah ini 36,3 dicetak, umurnya 10 gitu. Jadi cuma ngambil dari value gitu. Ya. Jadi ketika saya bilang print suhu gitu ya, maka yang saya ambil adalah isi value gitu ya, nilainya si suhu. Maka yang tercetak di monitor nanti 36,3. Bukan tulisan suhu, bukan tulisan 0x0f84, bukan. 84 bukan ya, tapi print suhu itu artinya saya mencetak isi atau value dari variabel suhu. Oke. Begitu pula kalau saya print umur tadi ya, makanya tadi kan langsung digabung. Kalau saya print umur itu artinya saya mencetak value dari umur yaitu 10. Nah, beda cerita ketika yang selanjutnya ini ada ampersand di depannya. Di kelas saya sudah sempat sedikit menyinggung bahwa ampersand itu tanda dan itu artinya adalah alamat. Jadi address gitu ya. Jadi kalau misalnya saya simpan, misalnya saya print ini gitu ya, artinya saya diminta untuk mencetak address dari variabel suhu. Addressnya apa? Ini kan ya yang 0x0f84 ini gitu. Jadi yang tercetak bukan value-nya, bukan tulisan suhunya, tapi address dari suhu. Ya. Begitu. Ya. Kalau ini kan dua-duanya yang langsung ya. Jadi kalau saya di sini print alamat dari umur gitu ya, artinya saya mencetak address dari umur, yaitu dia ada di alamat ini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu adalah maksud dari slide ini terkait ilustrasi variabel dan custom. Saya kira mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.